Lubis Toli-Toli. Umur saya sekarang 68 tahun. Iya. Saya bekerja di bidang di sektor kelautan ini 15 tahun. 15 tahun ya? 15 tahun. Tapi kita ini masih mengalami satu kendala sebenarnya. Yang pertama, pengawasan dari perikanan masih kurang. Iya. Terutama ikan hasil toli-toli yang keluar sampai ke Gorontalo, Manado, Makassar, itu setahu saya mungkin tidak bayar retribusi. Jadi kita pengusaha yang ada di toli-toli yang membangun, kenapa kita bangun di toli-toli? Karena kita pikirkan Kabupaten Toli-Toli ini 9 kecamatan semua di pinggir laut. Jadi Toli-Toli punya luas ini 78% kelautan. Jadi 22% ada daratan. Berarti potensi kelautan di kabupaten ini luar biasa. Luar biasa. Yang pertama. Yang kedua kan fishing ground-nya Toli-Toli ini tempat tangkap ikannya dekat sekali. Ya. Sehingga sebagian besar penangkap ikan sekarang banyak dari Manado. Karena memang di Toli-Toli tempat ikan. Oh gitu. Ya. Dari provinsi Sulawesi Utara. Ya, Sulawesi Utara. Sudah ketahuan. Tidak apa-apa itu dari walaupun dari provinsi lain masuk ke negara ikan sini tidak ada masalah itu Sebenarnya sih kita belum tahu persis aturannya itu, karena berarti kan sudah keluar dari para hasil tangkapannya. Ya, kita tinggal lihat dia punya CP-nya wilayah mana. Iya. Jadi yang kedua ini pengawasan dari perikanan ini, sehingga ikan-ikan di sini banyak lari ke Gorontalo, ke Bitung tidak bayar. Jadi daerah ini rugi. Jadi kita pengusaha di sini sudah bangun perusahaan ikan, mengingat masyarakat kita kan banyak yang tiada kerja. Yeah. Jadi tenaga kerja kita tampung di situ, terus retribusi untuk daerah kita penuhi, sehingga dalam satu kontainer itu Pak, kita bayar ke Pemda itu kurang lebih 2 juta. Satu kontainer. Tapi kita tidak pernah mengeluh di situ, karena kita pikir membangun daerah kita sendiri. Ya, artinya karena ikan ini banyak yang lari keluar, padahal di sini ada perusahaan ikan, maka kadang-kadang kekurangan stok juga. Pak Hadi, mungkin masukannya Pak Hadi kepada pemerintah daerah Toli-Toli, mungkin dinas perikanan, supaya ada pengawasan. Ada pengawasan dah, jadi supaya setiap ikan keluar itu mobil-mobil ini mesti dia bayar SK-nya. Ya, seperti itu. Ya, supaya daerah kita ini kan ada hasil. Oh gitu. Ya, terus yang ketiga mungkin pemerintah mau diperhatikan nelayan ini, bantuan nelayan itu seperti rompong. Ya. Jadi Pemda harus kasih rompong kepada nelayan, ditanya dulu punya kapal enggak? Karena rompong ini kan tempat ikan. Jadi kalau dikasih rompong tidak punya kapal, ya paling tali rompongnya dia bawa kemana? Dia nggak punya kapal kan? Iya. Jadi mungkin saya mau kepada Pemda, kalau bisa Toli-Toli diperbanyak rompong, karena rompong itu adalah tempat ikan. Tapi syaratnya yang dikasih rompong punya kapal tangkap. Kalau yang tidak ada kapal, artinya itu perlu juga dipikirkan lagi kan. Memang tidak bisa ya? Tidak bisa sebenarnya. Kemudian apa dasarnya mereka dikasih rompong? Ya. Kalau teman tukang bondi ikan dikasih rompongnya dia mau kemana? Pasti dia jual lagi. Ya. Kalau Pak Haji lihat prospek perikanan di Kabupaten Toli-Toli yang luar biasa sekarang ini, kalau bicara masalah harga Pak, harga ikan yang ini kan ikan diekspor. Iya. Diekspor ke mana? Surabaya. Jadi kita sudah berpikir begini Pak. Toli-Toli ini mungkin tahun 2021 sudah mau berpikir untuk ekspor. Kenapa ikan kita harus Surabaya yang ekspor, Jakarta yang ekspor, sedangkan ini kan dari Toli-Toli. Oh iya, artinya Pak Haji bermaksud bagaimana supaya Toli-Toli langsung aja mengekspor besar, jangan melalui Surabaya dan Jakarta. Jadi itu kan semua di tangan Pemda yang harus bantu. Oh ini salah satu masukan yang terbaik, karena kepada
ini kan kebutuhan kita toli-toli ini akan ada bupati baru Pak. Jadi saya mau pada bupati baru barangkali Ya. masalah ekspor ikan ini diperhatikan. Kenapa kok Surabaya, Jakarta yang nikmati dia punya pajak ekspor? Kok kita toli-toli punya bahan? Ya. Bahan baku dari toli-toli. Toli-toli kalau musim ikan ini 1 bulan bisa kita kasih keluar 20 kontainer. Satu bulan 20 kontainer kalau musim ikan. Berarti luar biasa Luar biasa. ikan yang itu Pak. Memang loh, toli-toli laut Sulawesi ini kan tempatnya ikan. Lalu nelayan juga mencari ikan belum terlalu jauh. 48 mil saja. 48 mil saja ya. Dari itu saja ke sini 300 mil lebih. Itu mereka masih datang cari di Sulawesi. Berarti memang perlu ada pembenahan dari Pemda ke depan kan berkaitan dengan persoalan. Karena ini kan salah satu sebenarnya yang paling seksi ini. Karena memang daerah toli-toli ini 9 dari 10 kecamatan, 9 kecamatan sama yang Pak Haji bilang tadi memang laut semua. Laut semua. Luar biasa. Artinya dikelilingi oleh laut. Jadi kan perlu ada dorongan respon. Kalau berkaitan dengan bantuan-bantuan Pak, bantuan-bantuan dari pemerintah untuk kapal nelayan, bantuan-bantuan alat tangkap dan sebagainya, Pak Haji dia selama ini seperti apa? Kalau bantuan-bantuan untuk kabupaten ke nelayan masih kurang. Kebanyakan bantuannya dari provinsi. Mungkin saya mohon kepada bupati yang baru ini bisa dijembatani pada nelayan-nelayan, karena semua kapal-kapal bantuan ikan Mina ini yang masuk di Indonesia Timur itu 70% tidak punya CP, tidak punya surat izin menangkap ikan. Kenapa? Aturan pusat ini kalau 30 GT ke atas harus ngurus dari Jakarta, tidak punya surat izin penangkapan ikan. Kalau 30 GT di provinsi, loh kok cuma beda 1 GT saja? Kenapa Pemda itu tidak bisa bantu kita? Supaya semua itu ada nelayan-nelayan ini yang punya kapal ini ada CP-nya. ya? Iya. Saya ini 70% bantuan dari pusat ini kapal di Indonesia Timur itu nggak punya CP. Toli-toli aja saya taruh jauh kita seperti di Ternate, di Ambung, nggak usah jauh, toli-toli aja. Ini masih ada 60% tidak punya CP. Jadi mungkin itu saya minta kepada bupati yang baru, akan terus diperhatikan nelayan-nelayan ini, karena untuk membangun toli-toli ini hanya dari sektor kelautan yang kita usahakan. Karena betul-betul kita mau apa di toli-toli ini? Potensi kelautan ini luar biasa. Iya. Ikannya juga masih dekat. Hanya yang disayangkan yang ekspor yang kita ikan-ikan di toli hanya ditampung di Surabaya dan Jakarta, kemudian mereka yang ekspor. Padahal kita sebenarnya di toli punya kemampuan ekspor. Jadi masalah melalui mereka. Iya, pelabuhan sudah memenuhi syarat. Kalau dulu alasannya perikanan dari provinsi, dia bilang ekspor itu kan 40 feet kontainernya. Saya bilang 40 feet itu kan tidak muat sampai 40 ton, dia paling muat 25 ton, jadi masih bisa kering toli-toli untuk ngangkat. Jadi tidak bisa masuk alasan itu kalau 40 feet itu bilang 40 ton, enggak. Kering kita di pelabuhan Pelabuhan Dede ini. Itu ke kotanya bisa sampai 30 ton diangkut. Berarti sudah terpenuhi. Kekuatan untuk mengekspor itu bisa Pak? Iya, bisa. Hanya nanti tinggal bagaimana political will dari pemerintah kan? Iya. Itu melakukan itu termasuk dinas terkait, dinas perikanan dan lain-lain. Perikanan, terus Bupati lah, terus Pelindo, PT Pelindo, Bea Cukai, karantina. Itu sudah memenuhi syarat semua itu. Sudah memenuhi syarat. Sudah. Iya. Kemudian ini Pak, tentu visi Bapak sebagai pengusaha ikan tentu ke depan kan berharap bagaimana supaya toli-toli ini bisa tampil sebagai daerah yang betul-betul bisa memberikan kontribusi besar berkaitan dengan masalah perikanan. Mungkin itu. Bagaimana kira-kira rencana Bapak atau iming-iming Bapak sebagai pengusaha ikan untuk ke depan berkaitan dengan kabupaten kita? Saya cuma mohon kepada bupati yang baru, mudah-mudahan nelayan-nelayan alat penangkap ikan ini diperhatikan, sehingga perikanan ini tahun ke depan lagi bisa tambah maju. Karena
karena alat tangkap di toli-toli ini masih kurang sekali. Jadi kalau seandainya bupati ada untuk bantu-bantu kepada nelayan, dibantulah kapal-kapal yang bisa nangkap ikan di 20 mil dari pantai. Ya. Jadi agak jauh, jadi nanti hasil tangkapannya nilai ekonominya tinggi. Soalnya kalau pakai ikan tinting saja paling cuma tangkap ikan apa ya? Iya. Paling mancing di tumpangan, di lutungan di situ ikannya dia mau jual kemana kalau? Kalau harga ikan yang sekarang ini Pak, itu biasanya 1 kilo berapa itu? Sekarang hari kan kita pabrik sudah beli 11.000. 11.000 1 kilo. Iya. Itu ikan apa itu? Ikan deho. Oh, cakalang Iya, ya? cakalang. Terus kalau tuna kita beli 58.000 1 kilo. 1 kilo. Ya, tapi itu sudah di loing. Jadi tuli-tuli juga potensi untuk ekspor karena ikan tuna di sini banyak sekali. Ikan tuna banyak sini. Iya banyak. Kalau kekuatan ACE bagaimana? Pabrik ACE Pabrik ACE sudah cukup kan? Terpenuhi kebutuhannya itu kuliah itu bagaimana? Kalau Pak Haji lihat? ACE mungkin masih kurang karena kebetulan pabrik ACE ini baru satu yang produksi toli-toli. Oh satu ya? Baru satu. Ada bantuan dari Pemda dulu. Ya cuma operasi 2 bulan. Hancur. Tidak berfungsi lagi, tidak jalan lagi. Jadi kalau yang satu ini kekuatan cuma 15 ton. Ya. Mungkin susah. Jadi mungkin padahal kebutuhan ACE ini kan luar biasa karena kalau ikan banyak kan ACE otomatis harus lumayan banyak juga. Nah, itu yang perlu juga didorong ke depan kan. Ya barangkali saya mau pada Dinas Perikanan Kabupaten Komdes milik Pemda yang ada di toli-toli ini barangkali bantu untuk dihidupkan kembali. Ya. Oh, pabrik ACE yang kemarin Pemda punya itu sudah tidak berfungsi sekarang? Tidak beroperasi? Sudah cuma 2 bulan aja operasi. 2 bulan aja? Sejak didirikan? Iya, jadi 2 bulan aja maksudnya 2 bulan itu pecah-pecah semua dia punya pipa. Berarti perlu dilakukan perbaikan lagi supaya bisa berfungsi pabrik ACE-nya dan bisa artinya bersama-sama juga dengan berarti pabrik ACE yang ada sekarang hanya dengan BSI saja. Kalau itu juga dari Pemda dorong, berarti minimal kebutuhan es para nelayan di Kabupaten Bogor ini minimal bisa mencukupi Pak? Ya bisa. Karena nelayan sini sekarang seperti nelayan perusahaan ini kadang-kadang mereka mau turun hari ini tapi nggak ada es, nggak ada yang turun. Mereka juga turun bawa es seadanya sehingga mereka dapat ikan ya kualitas ikannya tidak bagus. Karena banyak juga yang kena es. Esnya sedikit. Rusak dia di laut. Iya. Jadi ya itu juga yang perlu didorong kan supaya di ini. Kemudian begini Pak Haji. Ini kan dalam kegiatan Pak Haji sebagai pengusaha ikan di Kabupaten Toli berharap tentu kepada pemerintah daerah supaya ke depan ini prospek perikanan di Kabupaten Toli ini semakin dikembangkan karena ini luar biasa. Nah, kemudian selama Haji melaksanakan kegiatan sebagai pengusaha ikan ini kan tentu ada suka duka yang Haji rasakan di lapangan. Kira-kira boleh dibagi kepada pemirsa. Ya, sukanya ya kebetulan kalau bukan musim angin lagi, ya kan. Ya dukanya ini selama 1 tahun ini mungkin ya perubahan cuaca Ya. Di Indonesia ini mungkin ada kelainan sehingga setahu saya toli-toli itu biasa tidak musim ikan paling cuma 2 bulan 3 bulan. Oh gitu. Iya, ini sudah 1 tahun lebih. Jadi kita industri ikan ini memang sedikit dukanya luar biasa. Ya. Karena kita bayar listrik terus sudah ada ikan yang masuk. Ya. Jadi beban kita kepada PLN luar biasa. Ya. Kita bayar listrik 1 bulan sampai 15 juta, 10 juta tapi nggak ada ikan. Berarti memang itu kan kalau karena persoalan cuaca gitu ya. Tapi kalau kemampuan kapal tangkap ini sudah sangat mencukupi. Alhamdulillah kalau itu sudah sangat mencukupi. Ini karena cuaca. Jadi istilahnya kan ini kondisi ikan ini tergantung situasi.
Iya. Jadi kadang kalau kita berhadapan dengan musim ombak dan cuaca kurang bersahabat, kadang-kadang itu mempengaruhi. Kalau toli-toli ini saya sudah di toli-toli sudah di 30 tahun lebih. Ya. Setahu saya toli-toli itu nggak pernah ada istilah tidak mesti ikan sampai 1 tahun. Biasa toli-toli cuma 3 bulan. Kenapa? Karena musim barat di toli-toli tidak seperti daerah lain. Kalau musim barat di toli-toli itu paling 1 minggu aja umpamanya sudah berhenti lagi, karena kita ini kan di daerah barat kita kan ada pulau besar Kalimantan, ada pulau-pulau kecil. Ya. Yang penting jadi seakan-akan ombak ini tidak los kemari, anginnya juga tidak terlalu ini. Jadi kita bisa toli-toli. Saya sudah 30 tahun lebih di toli-toli, hidup di situ. Nggak pernah ada istilah itu sampai 1 tahun nggak ada ikan. Berarti tetap ada. Tetap ada. Hanya tergantung situasi dan kondisi. Iya. Pergantian musim saja yang terjadi. Iya. Jadi luar biasa dimasukkan banyak ya. Kalau persoalan harga-harga, jadi Pak Haji ikan-ikan dari perusahaannya Pak Haji itu dikirim ke Surabaya. Surabaya yang ekspor. Surabaya ekspor. Kalau soal harga pembelian di Surabaya boleh menutupi kebutuhan yang ada di perusahaannya Pak. Iya, kalau kemudian di Surabaya, Jakarta, ya alhamdulillah boleh. Kalau tidak boleh kan tidak mungkin kita industri mau jalan. Ya, karena Bapak harus bayar biaya operasional perusahaan. Iya. Kalau karyawan ada berapa banyak karyawan yang Pak Haji? Sekarang karyawan saya tinggal 8. 8 saja, iya. Karena kondisi COVID iya. juga. Tapi tetap untuk kegiatan aktivitas berjalan baik, tapi tetap mengikuti protokol kesehatan. Alhamdulillah tetap ikuti. Karena COVID ini. Iya, COVID. Jadi mereka juga sekarang karyawan kita yang ada 8 itu tadinya kan atau musim sebelum COVID ini gajinya kan mereka kita ibu UMR 2 juta lebih 1 bulan kan. Ya. Nah sekarang begitu penyakit COVID ini kita sudah separuh. Menyesuaikan. Tapi mereka kita tampung di rumah perusahaan, ada memang perumahan begitu. Oh, perusahaan memang ada rumah karyawan. Ada rumah karyawan sehingga mereka ya. Sehingga mereka tidak bayar lagi kos-kosan kan. Ya, artinya terbantu orang. Iya. Kalau karyawan-karyawan ini harus bakos kan, kasihan. Mereka harus bayar juga tempat. Tapi ini perusahaan menyiapkan rumah untuk orang. Tempat untuk para karyawan tinggal kan. Iya. Tapi masih di dalam lingkungan perusahaan. Jadi jangan perlu jauh-jauh keluar kan. Seperti itu luar biasa. Kemudian ini Pak Haji. Artinya kadang kan dalam menjalankan aktivitas sehari-hari Pak Haji selaku pengusaha ikan ini, kadang-kadang kan semangatnya ini turun. Nah, menurut Pak Haji siapa kira-kira yang memberikan semangat? Kalau misalnya mungkin lagi situasi paceklik atau mungkin situasi kurang enak dan sebagainya, kadang-kadang kan semangatnya kurang atau seperti apa? Kira-kira yang memotivasi itu Haji biasanya apa? Karyawan pasti kita semangat terus. Kalau keluarga mendukung sebenarnya. Ya mendukung. Jadi kenapa kita tidak semangat? So, kalau kita tidak semangat, kita mau kesemangat apa karyawan? Ya. Tapi kadang-kadang kan memang ada juga di saat-saat tertentu kadang-kadang agak sedikit turun semangatnya. Ada juga kadang begitu. Kalau saya sih selama jadi pengusaha tetap ini optimis. Saya semangat untuk turun. Jarang sekali, tidak pernah barangkali. Karena setiap saya bangun, yang saya pikirkan selalu karyawan saya. Kalau saya tidak semangat, karyawan saya nanti makan apa? Betul. Jadi tetap mencari terobosan kan supaya jadi lebih bagus ya. Kalau boleh tahu hobi Pak Haji apa? Selain sebagai pengusaha ikan sibuknya luar biasa. Artinya mungkin ada waktu-waktu tertentu Haji menyalurkan hobi untuk menghilangkan stres dan sebagainya. Kalau bisa tahu hobi Haji apa? Hobi saya tidak lain, saya hanya berenang di laut. Berenang di laut ya. Karena saya sudah dengan laut ini sudah saya nikmati ya. Pertama mandi laut sehat, yang kedua kan laut ini kan mendatangkan hasil buat kita itu adalah ikannya.
ya kan, jadi saya sudah di laut saya, jadi Hobinya hobi memang di laut, situ. berenang di laut. Ya. Kemudian yang terakhir nih Pak Haji, mungkin ada pesan-pesan Pak Haji, khususnya kepada masyarakat Kabupaten Toli-Toli lah. Lebih khusus tentu kepada pemerintahan ke depan ini. Ya, kebetulan kita sudah memiliki Bupati baru. Ada pesan-pesan yang bisa Haji sampaikan kepada masyarakat Kabupaten Toli, kepada Pak Bupati yang baru, Wakil Bupati, Dinas Perikanan mungkin ke depan, dan juga kepada karyawan. Silakan. Saya hanya pesan barangkali, terutama kepada Bupati, Wakil Bupati, dan Perikanan, tolonglah nelayan ini diperhatikan. Bupati selalu pikirkan bagaimana nelayan ini bisa berhasil, sehingga barangkali Bupati pikirkan untuk membantu kapal-kapal mereka, kapal-kapal yang kecil saja. Ya, jadi sehingga masyarakat itu, apalagi seperti Nalu kita ini, 90% yang punya penduduk nelayan. Karena penduduk Nalu ini tidak punya kebun, tidak punya cengkeh. Semua hanya terfokus ke nelayan. Yang kedua, kepada Pemda, Bupati dan Wakil Bupati Perikanan, barangkali yang bisa dikembangkan itu termasuk tambak itu harus diperhatikan, karena ikan bandeng ini kan harganya sudah luar biasa, sudah bisa diekspor juga. Tambak ikan. Iya. Untuk ikan bandeng ya. Ikan bandeng. Kalau usah dulu udangnya, ikannya dulu yang cepat. Ya. Kita sekarang beli bandeng, mau ke Jawa belinya di apa? Di Gorontalo. Gorontalo. Padahal Toli bisa. Toli punya tambak cukup luas. Cuma Toli ini barangkali ya, mohon maaf ya, bukan saya bilang Pemda tidak perhatikan ke situ, enggak. Mungkin Bupati saya terlalu sibuk tidak pernah perhatikan tambak-tambak ini. Jadi barangkali saya mohon kepada Bupati yang baru dan Wakil Bupati Perikanan, tolonglah tambak ini diperhatikan juga, dibantu. Tambak ikan. Iya. Untuk ikan bandeng ya. Iya. Ini luar biasa kan? Iya. Jadi seperti tambak di bunga itu begitu luas. Cuma kendala di situ listriknya. Jadi barangkali Pemda bisa, kalau kelebihan dana bisa lah pasang satu garo di situ yang besar di tengah-tengah bunga, sehingga nelayan perhatian petambak itu bisa ngambil stok situ, ya tinggal mereka bayar kepada PLN. Ya, untuk di tambak-tambak yang di bunga itu belum ada ini nggak, belum ada gardu sendiri di situ. Belum ada. Jadi masih mengandalkan diesel. Kadang-kadang diesel, kadang-kadang cuma biasa aja. Jadi sehingga ikan tidak bisa hidup betul, karena ikan ini harus pakai ini, alat ini. Ya. Kemudian untuk masyarakat, apa kira-kira harapannya Haji? Ya. Masyarakat untuk harapan ini berkaitan dengan masalah mendukung kegiatan-kegiatan perikanan di Kabupaten Toli. Ya, kalau saya sih ngomong kepada masyarakat di pesisir pantai ini, karena harga ikan sudah cukup bagus, tidak pernah lagi ini. Ya, barangkali mereka harus giatlah bagaimana menangkap ikan, jangan terlalu banyak istirahat saja begitu. Sehingga masa depan masyarakat sudah dilakukan perikanan ini cukup memadai untuk menjamin hidupnya. Ya, kalau aktivitas masyarakat yang misalnya ada merusak terumbu karang, ada membom ikan, untuk Haji lihat masih ada kan? Ada sebenarnya ada. Kalau untuk bom ikan tidak ada ya? Atau kayaknya hampir tidak ada. Karena memang peran juga dari Angkatan Laut masih sudah luar biasa ya. Terus merusak karang-karang di laut ini sudah nggak ada. Karena itu kan tempat ikan hidup di sini. Jadi memang harus dipelihara kan? Kalau harus dijaga. Merusak karang ini kan hanya bom ikan. Tapi kalau bom ini racun-racun itu sudah mulai berkurang. Berkurang, tidak ada lagi. Itu kalau saya lihat. Artinya diharapkan supaya sama-sama jaga ini. Pelestarian pinggir laut ini supaya ikan ini hidup dan menghidupkan kita semua. Itu aja saya mau kepada masyarakat yang di pesisir pantai itu.
Ya, jangan terlalu banyak nebang kayu-kayu bako itu, karena kayu bako tempatnya ikan bertelur. Ya, Terutama ikan-ikan aronan, ya. lai-lai. Karena mereka kan hidup di situ. Hidup di situ. Sekarang kena di kuala besar itu tebang-tebang semua. Sekarang ikan lele mana ada? Nggak ada kan? Sudah tidak seperti dulu. Karena tempat bertelurnya rumahnya mereka sudah dimusnahkan. Ya. Nah, itu kan tugasnya Pemda itu, terutama Ya, perikanan. untuk diingatkan. Iya, iya. Supaya teman-teman juga di pesisir pantai harus Ya. sadar juga lah. Ya. Janganlah rumah-rumah ikan itu dimusnahkan. Ya. Karena itu kan berkesinambungan untuk ke depan. Iya. Dan cucu kita kan sekarang berpikir Pak Weda. Kita ini berpikir sekarang kalau memikirkan diri sendiri buat apa? Kita pikirkan bagaimana tuli-tuli ini bisa ke depan tambah maju, anak-anak kita yang masih kecil bisa Menikmati jadi itu. iya, bisa menikmati semua itu. Ya. Dan ini kan banyak anak, Pak. Sebab kalau di pesisir pantai itu misalnya dilakukan perusakan, maka ikan-ikan ini lari ke jauh. Lagi musnah dia, tidak ada tempat bertelur. Maka untuk mencari ikan lagi